Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Wijaya Kusuma, NIM 2100222. Di sini saya akan meresum soft skill 2 yang dibawakan oleh Bapak Henry Ristiono Esvar MPH. Jadi pelatihan soft skill ini dirancang untuk membantu peserta dalam memahami konsep sukses dan menetapkan impian yang besar secara terstruktur, serta juga dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapainya. Kemudian dengan pendekatan yang berbasis nilai rahmatan lil alamin, pelatihan ini juga akan membimbing peserta dalam mengenali potensi diri dan menyusun rencana pengembangan pribadi, serta juga dapat mewujudkan tujuan hidup yang seimbang antara dunia dan juga akhirat. Nah, di dalam soft skill ini terdapat 7 target pelatihan. Yang pertama yaitu memahami makna sukses yang sejati serta membentuk karakter pribadi yang mencerminkan nilai rahmatan lil alamin dalam setiap aspek kehidupan. Dan yang kedua adalah mampu mengidentifikasi dan merumuskan impian besar dalam hidupnya dengan pendekatan Smarties agar lebih terarah dan terstruktur. Kemudian yang ketiga yaitu memahami serta mengidentifikasi karakteristik dari tokoh atau figur yang telah berhasil mewujudkan impian mereka sehingga dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam menjalankan menuju kesuksesan. Nah, yang keempat itu diharapkan mampu mengenali karakteristik diri baik dari segi kelebihan maupun kekurangan untuk menjadi dasar dalam menyusun strategi pengembangan diri. Yang kelima yaitu menemukan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan impian yang ingin dicapai sehingga dapat menyusun langkah-langkah konkret untuk menutup kesenjangan tersebut. Selanjutnya yaitu mampu menyusun rencana pengembangan diri yang sistematis dan realistis guna mencapai impian yang telah ditetapkan. Dan yang ketujuh yaitu mengidentifikasi serta menginternalisasi semua niat dan perencanaan pengembangan diri yang telah dibuat sebagai bentuk implementasi diri dari rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya terdapat 3 sesi di dalam soft skill 2 kali ini, yaitu yang pertama sesi pertama yaitu makna sukses. Nah, mengapa sih kita perlu menuliskan atau menyatakan tujuan? Jadi menetapkan tujuan hidup yang jelas itu sangat penting karena dapat memberikan arahan dan motivasi dalam perjalanan menuju kesuksesan. Nah, ini ada beberapa alasan mengapa kita harus menuliskan atau menyatakan tujuan itu penting. Yaitu yang pertama sebagai rambu-rambu dan standar dalam pencapaian tujuan. Jadi dengan menetapkan tujuan, seseorang itu bisa memiliki standar yang jelas untuk mengukur kemajuan dan pencapaiannya dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, itu kita dapat mendapatkan umpan balik atau feedback. Jadi tujuan yang tertulis memungkinkan seseorang untuk mengevaluasi diri dan juga dapat umpan balik yang konstruktif dari lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, ucapan adalah doa. Jadi dengan menyatakan tujuan secara verbal maupun tertulis, kita secara tidak langsung secara memprogram pikiran dan perilaku agar lebih fokus dalam memilih tindakan serta menentukan prioritas hidup. Selanjutnya ada goal setting atau menetapkan tujuan hidup. Nah, menetapkan tujuan hidup ini merupakan langkah penting agar seseorang memiliki fokus dan kendali dalam kehidupannya. Salah satu metode yang digunakan untuk menyusun tujuan yang efektif adalah Smarties. Nah, Smarties itu apa sih? Nah, Smarties ini adalah S-nya adalah spesifik. Jadi tujuan kita ini harus jelas dan terperinci. Contohnya, kita menjadi seorang HRD di perusahaan BUMN. Yang kedua M yaitu measurable atau terukur. Jadi kemajuan dalam mencapai tujuan itu harus dapat dipantau secara kuantitatif. Contohnya itu kita selalu lulus dengan nilai A dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia dan lain-lain gitu.
Yang ketiga A itu achievable atau dapat dicapai. Jadi tujuan yang kita buat ini harus realistis dan bisa diusahakan dengan usaha yang terukur. Selanjutnya realistik atau realistis. Jadi tujuan yang ditetapkan harus mempertimbangkan kondisi, sumber daya, dan kemampuan yang dimiliki saat ini. Selanjutnya ada team based atau berbasis waktu. Jadi harus ada kerangka waktu yang jelas dalam pencapaian tujuan ini. Contohnya kayak nulisnya lulus S1 pada tahun 2018 gitu. Selanjutnya Islamic, yaitu berlandaskan nilai Islamik. Jadi tujuan yang ditetapkan sebaiknya mengandung unsur ibadah atau kebaikan bagi sesama. Contohnya kayak kita menghafal Al-Quran sebagai bagian dari pelajaran spiritual. Selanjutnya sesi 2 yaitu career planning atau perencanaan karir. Nah, caranya itu membangun karir dengan perencanaan yang matang. Jadi salah satu kunci sukses dalam kehidupan profesional adalah memiliki perencanaan karir yang jelas dan strategis. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Naji, yaitu saya harus bersekolah di tempat yang baik akan menjadi orang pintar dan sukses. Nah, beberapa prinsip penting dalam perencanaan karir yang sukses yaitu satu adalah pendidikan adalah yang utama. Jadi investasi dalam pendidikan yang berkualitas menjadi dasar dalam membangun karir yang gemilang. Yang kedua itu gigi dalam merintis usaha dari kecil. Jadi kita tidak ada kesuksesan yang instan, perlu ketekunan dan kerja keras sejak dini. Yang ketiga itu memilih bidang atau produk yang bermanfaat bagi umat. Jadi karir yang bermakna adalah yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, selanjutnya karir impian ini ada beberapa faktor-faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama karakter atau sifat dan kebiasaan. Jadi sikap disiplin, kejujuran, serta etos kerja yang baik sangat berpengaruh dalam perjalanan karir ini. Yang kedua ada pendidikan, jadi memilih jurusan dan institusi pendidikan yang sesuai dengan tujuan karir. Yang ketiga pengetahuan, yaitu terus meningkatkan wawasan dan keterampilan di bidang yang ditekuni. Yang keempat ada informasi, jadi kita harus selalu mencari dan memperbarui informasi seputar tren serta peluang di dunia kerja. Yang kelima keterampilan atau skill, jadi menguasai keterampilan teknis dan non teknis yang relevan dengan bidang yang dipilih. Selanjutnya ada nilai-nilai, jadi kita harus menjaga prinsip dan etika dalam menjalani profesi. Yang ketujuh ada persyaratan lainnya, jadi kita harus memenuhi kualifikasi dan sertifikasi yang diperlukan untuk bidang pekerjaan yang akan kita inginkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada sesi 3 yaitu niat rahmatan lil alamin. Jadi dalam setiap perencanaan dan tindakan yang kita lakukan penting untuk memastikan bahwa niat kita berorientasi pada kebaikan yang membawa manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan juga dunia secara luas. Jadi konsep rahmatan lil alamin mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang pencapaian materi, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memberikan dampak positif bagi sesama. Dan dengan niat yang benar dan strategi yang matang, kita tidak hanya bisa mencapai impian pribadi, tetapi juga mewujudkan kehidupan yang penuh berkah serta bermanfaat bagi banyak orang. Oke, mungkin sekian rangkuman soft skill kedua pada kali ini. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.